Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang berdosa ini akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba dilayakkan untuk itu. Kami berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan saja untuk mengerti, tetapi kami dimampukan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda dan pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-20, yang menyatakan, Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, serta Gesem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra,
Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah bersama membangun dengan satu hati. Sama-sama 1, 2, 3. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka mengalami 3 persoalan yang serius. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah. Tapi siapa mau pimpin siapa? Secara politik tidak ada pemimpin. Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, itu pekerjaan untuk kepentingan para tuan. Tidak ada simpanan, mereka makan seadanya. Mereka tidak punya banyak uang dan mungkin tidak ada uang. Jadi ekonomi juga rusak. Ketiga, setelah Bait Allah dihancurkan di Yerusalem, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Ini 3 kerusakan yang sama-sama serius. Tapi yang menarik adalah setelah masa pembuangan itu, mereka mau pulang ke Yerusalem. Perintah datang kepada mereka. Tidak usah urus duluan pemimpin. Tidak usah urus duluan ekonomi. Bangun duluan Bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika, moral, dan iman. Sebab kalau engkau jadi pemimpin, tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, engkau menghancurkan satu bangsa. Engkau kaya raya, tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman akan merusak keluarga. Bangun duluan Bait Allah. Tempat yang menjadi landasan di mana orang ada di situ, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk membangun kehidupan di bidang apapun. Saudara-saudara, itulah yang kemudian dalam kisah tadi kita membaca bagaimana kegelisahan daripada Nehemia. Supaya dia pulang dan membangun tempat di mana dulu mereka dibuang. Mulai dari pembangunan tembok sampai pada pembangunan Bait Allah. Tetapi yang menarik, niat untuk membangun itu tidak serta-merta terjadi. Niat saja tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Ada sejumlah hal yang dilakukan. Ada doa. Ada upaya menggunakan jaringan-jaringan. Karena dia menghadap raja juga. Ada survei. Teks tadi bicara tentang survei. Dia tidak mau orang tahu. Dia keluar malam-malam. Dia pergi cek ini yang rusak berat di mana ini, sambil berpikir kira-kira kita akan mulai dari mana. Memang ini semua butuh membangun, tapi kita mulai dari mana ini? Yang paling penting yang mana ini? Setelah dia himpun semua itu, baru dia sampaikan kepada banyak orang. Mari sudah kita membangun. Mari. Tapi saudara tahu ketika ajakan untuk membangun, apakah semua setuju? Tidak. Separuh bukan saja tidak setuju, mengolok-olok lagi. Saya bayangkan kalau dorang tidak doa dan hati tidak kuat, berhenti mereka untuk membangun. Saya kira ini sebuah latar belakang yang menarik untuk kita melihat perjalanan kehidupan kita bergereja hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan mengatakan tentang survei dulu. Kadang-kadang kita susah satu hati itu karena tidak dapat data yang baik. Ada jemaat yang tidak suka dengan kebijakan di dalam gereja, dia datang kasih tahu pendeta dan majelis. Dia kasih tahu bilang, ini jemaat ada omong. Omong apa? Padahal dia yang omong ini. Tapi sengaja bilang jemaat ada omong. Di GPIB juga ada begitu. Di sini juga ada. Nah ini yang bikin kacau ini gereja ya. Dapat data dulu. Jangan omong-omong saja. Itu gosip dia. Orang yang suka gosip itu dia suka melakukan
pendekatan dengan dua kalimat ini. Orang yang suka gosip itu dia datang, dia mulai dengan bilang begini, sudengar atau belum? Nah, kalau dia mulai dengan, hati-hati tuh kalau dia mulai dengan sudengar atau belum. Atau yang kedua dia suka bilang begini, bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong orang. Tapi akhirnya di sini juga ada begitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dia ada di sini. Dia menyanyi tadi. Ya, kira-kira begitu. Saudara-saudara, bahkan ketika data itu benar sekalipun, etika mengajarkan kepada kita 4 hal. 1, kalau engkau mendengar sesuatu pastikan benar atau salah. Sama-sama 1, 2, 3. Benar. Benar atau salah saja tidak cukup. Dia tambah. Penting atau tidak penting. Sama-sama 1, 2, 3. Penting atau tidak penting. Mungkin benar, tapi belum tentu penting. Ya toh? Jangan bikin semua penting. Apalagi bikin diri penting. Tidak cukup di situ. Dia tambah. Caranya betul atau tidak. Caranya betul atau tidak. Sama-sama 1, 2, 3. Caranya betul atau tidak. Kadang-kadang berita itu betul. Penting. Salah cara. Salah cara. Kita ibadah begini, ada anjing jalan-jalan nih coach. Semua yang duduk ini tidak suka itu anjing ada di situ. Yang membedakan adalah cara. Itu etika. Ada yang dia berpikir, saya usir kau tidak Saya usir atau tidak. Jangan sampai saya usir ini mengganggu ini ibadah ini. Sudah tidak usah, tapi nanti sebentar evaluasi, saya kasih tahu supaya besok jangan ini sekali lagi. Tapi yang tidak dengan cara itu, hush, siapa punya anjing itu, hush, macam dia pun tuan saja. Ya. Penting, tapi caranya juga penting. Jangan sampai pakai cara sembarang saja. Kita butuh mekanisme yang betul. 4, menguntungkan siapa? Sama-sama 1, 2, 3. Kalau ternyata itu menguntungkan diri dan kelompok kita saja, stop. Etika berurusan dengan dia menguntungkan semua orang. Barang betul, penting, cara sudah betul, tapi menguntungkan siapa? Jangan-jangan kita sibuk bangun gereja ini, penting, betul, cara sudah betul. Tapi ada yang semen 5.000 dia kasih 8.700. Nah ini mulai kacau di sini. Ini mulai menguntungkan siapa? Amin kok. Nah, sekarang saudara-saudara akan ada banyak orang yang setuju, ada yang sudah, ada yang bilang nanti kita lihat. Lalu bagaimana sekarang untuk memberi jawab terhadap tema ini? Kita ulangi tema kita sama-sama 1, 2, 3. Bersama membangun dengan satu hati. Satu hati yang seperti apa Pak Pendeta? Saya ingin mengutip doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Biarlah mereka menjadi satu. Sama-sama 1, 2, 3. Menjadi satu yang dimaksud itu ada dalam 2 bagian yang serius. Dan saya kira itu titik dari satu hati. Untuk sebuah pekerjaan yang besar. Apa itu? 1. Mereka mesti satu hati di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Satu hati di dalam kasih itu menghargai perbedaan.
Saudara-saudara, menjadi satu itu beda dengan menjadi seragam. Menjadi seragam itu satu baju hitam semua hitam. Satu bilang do semua do. Satu bilang tidak semua tidak. Itu seragam. Menjadi satu adalah pengelolaan perbedaan-perbedaan. Saya bicara di banyak tempat. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas tinggal di dunia. Kenapa? Fakta kosmos menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Itu beda kok tidak? Beda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir ini mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 40. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang domba bakorek sebagai tidak bisa. Jadi berbeda. Nanti rapat ini sudah ada pembentukan panitia pembangunan atau belum ini? Sudah. Rapat itu satu bilang ini, satu bilang ini. Sampai yang tukang tersinggung dan kalau begitu saya berhenti saja. Di sini ada yang tukang tersinggung. Ada di sini. Yang pakai baju warna apa itu? Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Lama-lama dia tersinggung, dia mau keluar bikin GPIB sendiri di sebelah situ. Tambah masalah ini, mau satu hati bagaimana? Berbeda. Menghargai. Mereka harus satu hati dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Hafal ikut yang Pak Pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah itu. Kasih tahu dia. Kasih tidak. Supaya tidak boleh ada anggota yang bilang kepada ketua pembangunan begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi setelah saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Ini panitia dong egois atau kasih? Diam-diam saja, tidak usah saya tanya. Bayangkan kalau kita menghimpun orang-orang dengan rasa ego yang sangat tinggi, tapi dengan kepentingan membangun dengan satu hati. Itu ego itu mesti. Ini kan menyanyi paduan suara. Akornya diatur. Ibu memang suara bagus, suara tinggi, tapi jaga, tidak bisa. Tidak bisa, tahan, jaga supaya. Karena kita dalam. Tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa. Kenapa saudara-saudara? Kasih itu dimulai dari kisah begini. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dijabarkan jadi 613 pasal.
Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu, Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu, tinggal 1 kata. Anak sekolah minggu suka menyanyi ini kata. K-A-S. K-A. Apa? Penjelasannya kasih sudah tidak usah lagi, tidak usah lagi. Kasih itu tidak suka. Di sini ada suka marah-marah. Ada. Fam apa itu? Kita akan membangun dengan satu hati. Bagaimana dengan hati yang penuh dengan amarah? Hati yang seperti itu yang kita mau kah? Hati yang penuh dengan kebencian. Ada butuh. Kadang-kadang ini ibu-ibu doh ini. Sudah maki hancur, orang baru bilang saya tidak marah. Hanya omong saja kamu pun. Padahal sumaki kasih hancur orang. Ada begitu juga di sini. Itu ibu ada ikut ibadah sekarang. Coba tunjuk itu ibu. Ini bapak-bapak dong satu, ini bapak-bapak dong. Ini bapak-bapak dong kadang-kadang kalau tidak mau orang dengar dia selalu bilang, saya kalau sudah AA. Hai bapak-bapak, yang AB itu anak TK. Anak TK itu kalau mereka sekolah kita lewat orang ada hafal huruf A, B, BA dibaca. Jadi kalau pulang papa marah-marah, saya kalau AA, saya kalau BB, tanya bapak, TKD, jangan itu tambah. Lalu bagaimana sekarang? Sabar, kan untuk mengelola ini perbedaan supaya tetap satu itu. Sabar itu dalam Alkitab tidak berkaitan dengan menunggu waktu pulang. Kapan waktu habis? Dalam Alkitab sabar itu berkaitan dengan 2 hal. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan yang kita sudah tidak sanggup lagi. Kanker sudah puluhan tahun ini. Padahal kita berdoa bukan tambah baik, tambah merosot ini kesehatan. Firman Tuhan bilang, ada hal yang kita ingin segera selesai. Saya baru dengar dari Ibu Pendeta, proses izin itu baru keluar kapan lah begitu. Setelah sekian lama. Kita rindu 1 hari jadi. Firman Tuhan bilang, ada pendeta satu kepala botak omong terlalu lama kita supaya malas dengar mau pulang. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di kita pun kehidupan ini sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang,
Ada pendeta-pendeta itu sangat men. Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken itu sangat men. Tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada anggota paduan suara itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada istri sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada mertua sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada panitia pembangunan sangat. Tapi firman Tuhan bilang, itu sabar. Itu baru kau bisa satu hati. Kalau tidak dengan kesabaran yang macam itu yang kita butuh dari Tuhan. Bagaimana mau satu hati? Ingat, tidak semua senyum tulus. Walaupun kita baju seragam. Saya datang, saya bilang, "Shalom." Semua bilang, "Shalom." Saya lewat baru separuh. Hanya dari hati yang penuh kasih yang bisa melakukan sesuatu dengan Di GPIB ini ada jabat tangan kok tidak setelah ibadah. Ada 2 jabat tangan yang saya tidak suka. Pertama, itu dia datang dia sorong ujung saja. Ini sih. Najis kah? Hanya sorong ini saja. Hai, apa? Lebih baik tidak usah. Ada yang kedua, jabat tangan sudah bagus, mantap, bagus. Tapi dia tidak lihat kita. Iya mama, ada begitu juga di sini. Sebentar kita coba. Jadi yang kelihatan baik itu, kalau tidak dibangun dari hati yang penuh kasih, hati yang tulus itu pencitraan. Itu hati yang untuk membangun dengan hati yang satu tidak boleh pencitraan. Amin kok. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat dong cantik. Pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan tertata rapi ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus dong muka begini. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali orang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang. Ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun. Terus dia bilang selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Bikin apa-apa itu tulus. Tulus. Kalau tidak tulus itu bikin apa-apa harus tulus. Hati yang begitu itu yang bisa membangun satu hati. Lebih baik ada 10 orang bekerja dengan satu hati daripada kita panitia ada 100 orang tapi hati beda-beda. Orang tua di kampung ajar kita bilang, kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau semua orang bermimpi bersama itu kenyataan. Kita harus membangun mimpi bersama. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Aduh.
Saya ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi yang berbeda. Lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi yang sama. Karena itu tidur sudah. Maksudnya begini, ini bicara tentang visi. Ini bicara tentang cita-cita. Jangan biarkan itu ketua pembangunan bermimpi sendiri. Ini harus jadi mimpi semua orang. Ini harus mimpi jemaat juga. Ini harus mimpi. Tapi kita clear dulu. Kita clear. Jangan sampai sebentar pulang ada suami bilang, dia istri bilang, Mama, tadi pendeta ada bilang, untuk apa kita tidur sama-sama? Tapi dengan mimpi ya. Saya tidak masuk di itu. Saya tidak masuk. Saya lagi bicara tentang kesatuan hati. Ya toh? Saya suka lagu ini. Jadikan kami satu seperti. Tidak tahu ini lagu. Kadang-kadang kita menyanyi lagu rohani ini. Orang hanya tapi kalau lagu tabola Bali dia hafal. Saya juga heran itu. Saudara-saudara, orang tua itu susah payah melahirkan anak-anak. Ini pembanding yang paling pas. Saya bawa berita ini di mana-mana. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SMP semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit. Terlalu sakit. Mau normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Ibu ada sakit melahirkan di dalam itu, kami suami saja tidak bantu. Suami-suami paling hanya dari luar taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus, paling hanya begitu. Saya bilang Yesus, lah dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini? Anak-anak kamu punya jam tidur, itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam apa? Kamu punya bangun, orang tua tidur, jam tidur. Orang tua punya jam bangun, anak-anak punya jam tidur. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 subuh masih ada. Dalam keadaan sempoyongan karena tidak bisa tidur, seringkali itu ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Maka seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo, padahal justru kalau anak lari-lari itu yang nyamuk tidak gigit kalau anak tidur. Tapi sudah tidak usah permasalahkan itulah. Waktu kamu lahir, kamu tidak bisa bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah orang sudah ganteng-ganteng begini, cantik-cantik begitu. Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan tidak tahu bicara, orang tua latih bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada orang tua. Pertanyaan untuk orang tua, kenapa mau kasih makan ini manusia-manusia? Setengah mati kita urus ini, ajar lagi, lebih suka dengan orang lain. Pertanyaannya, kenapa mau kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kamu lahir, kamu tidak bisa jalan. Orang tua ajar kamu jalan itu, pegang di tangan, baru kalau kami di kampung ajar te, jalan belakang itu. Sudah ganteng-ganteng begini, cantik-cantik begitu. Ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka dengan orang tua? Lebih suka dengan pertanyaan terakhir. Kenapa kasih makan ini orang-orang?
Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak itu yang membuat seringkali orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi seringkali dorang berutang demi anak-anak mereka. Atas nama kasih. Amin kok. Walaupun orang tua tahu. Waktu dorang sudah tua, anak susah urus. Orang tua kasih waktu penuh untuk urus anak. Tapi anak baru kasih waktu 2 hari jaga mama sakit. Mengomel dia. Mama tidak ada orang lain. Saya. Ada anak yang tidak urus tapi orang tua sakit dia langsung sampai. Mama, sertifikat. Ini anak macam begini. Tapi hanya kasih. Amin toh. Kedua. Kasih, sabar kok saya perbaiki ini. Iya, nanti kita di depan ini miring sedikit jemaat itu omong. Coba omong bapak dan kita pakai. Pusing kita. Serba salah kita. Kedua, satu hati yang dimaksudkan itu adalah mesti satu hati duluan dan Tuhan dulu, baru datang satu hati dan jemaah. Masing-masing pribadi ini menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada orang yang tidak menyatu secara personal dengan Tuhan, tapi dia mau datang menyatu dalam persekutuan, dia menghancurkan persekutuan. Menyatu dulu dengan Tuhan. Mau menyanyi, masing-masing menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyanyi. Mau membangun ini gereja, masing-masing menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang membangun. Mau main musik, menyatu dulu. Mau berkhotbah, menyatu dulu dengan Tuhan. Ada syarat untuk kesatuan dengan Tuhan. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah itu, kasih tahu dia 1, 2, 3. Saya suruh-suruh ini kan jeng. Tapi saya lagi ajar saudara sabar. Saudara-saudara, kenapa menyatu dengan Tuhan? Harus jaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat menyatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Itu baru kita satu hati. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tidak satu hati tapi kita ada dalam persekutuan, kita hanya aktivis. Aktivis itu memberi jawab terhadap jadwal-jadwal. Sibuk melayani pekerjaan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kaum bapak dengan paduan suara apa lagi? Talitakum. Talitakum pun itu dia arti apa lagi? Bangkit. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Saudara main musik. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Bapak Ibu majelis jemaat melayani sampai 4 periode. Begini 4 periode Pak. Mau kas takut siapa? Menyatu dengan Tuhan itu lebih penting dari periodisasi. Amin kok. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah. Bahkan saudara disebut maha hadir.
Semua ibadah saudara masuk, PKLU masuk, PKB masuk, yang perempuan sampai sekolah minggu pun saudara ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Nah, yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi datang menyatu di persekutuan, nah itu yang bikin kacau-kacau itu. Yang sedikit-sedikit mau tersinggung itu. Yang kita omong dia pembaik, dia bilang, oh kenapa? Itu dia persoalan itu. Yang begitu ada di sini. Saudara bisa bayangkan. Serius ini. Saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan itu menjadi syarat pertama untuk kita membangun kesatuan hati. Pastikan bahwa kita begitu. Dalam pemilihan majelis jemaat, kurang lebih GPIB sama dengan kami di Gemit. Jemaat memilih. Ini jemaat pun cara pilih ini kadang-kadang aneh sih. Nanti orang diskusi, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada mobil. Supaya pas kegiatan tinggal pakai dia pun mobil. Ada juga begitu. Di sektor mana itu yang? Jadi itu satu setelah dia terpilih. Dia datang menghadap pendeta kasih tahu. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi semua sudah sepakat saya. Saya Bapak, yang sebenarnya mau saja bermasalah. Apalagi yang sebenarnya tidak mau. Yang pastikan kita pun hidup. Di dalam itulah semua kita mengandalkan Tuhan. Saudara baca kasih habis kisah tentang Nehemia. Pengandalan akan Tuhan itu sesuatu yang penting. Kenapa? Ada kesadaran di awal bahwa pembuangan ke Babel itu terjadi hanya karena mereka mengabaikan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka telah mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka menjadi orang yang mencari kekuatan pada kekuatan perang dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Konsekuensinya adalah mereka harus mengalami persoalan itu. Maka urusan kesatuan dengan Tuhan itu harus lebih duluan. Mendahului semua. Saudara, saya bicara di mana-mana. Saya membayangkan kalau kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri itu agak aneh. Disuruh pimpin pujian di sini. Ini baru pertama kali. Oh itu dia minta doa, dukungan doa. Di grup itu dia kasih tahu, tolong dukung doa, tolong. Ini pertama kali perdana, tolong. Aduh, tolong. Semua bilang Tuhan Yesus mendahuluimu. Ayo. Woi, itu habis itu sukses. Orang ucap selamat di grup. Selamat ya bagus, terima kasih semua sudah dukung doa. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu standar. Tapi kan sudah biasa tiap hari dikasih kesempatan, makin biasa, maka doa sudah tidak, latihan juga tidak. Datang langsung bilang, ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia pun soal bukan pada improvisasinya. Soalnya adalah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak. Jadi soal di situ. Karena kita tergoda untuk menggeser pengandalan akan Tuhan kepada pengandalan akan diri. Jemaat ini kalau don't suka pendeta, mungkin di GPB tidak, kalau suka pendeta itu udah lapor di sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kami punya pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang.
Jadi kalau dia tidak pindah ini pembangunan hancur. Kadang-kadang kita pusing. Itu kalau ada suka. Kalau dia tidak suka itu pendeta. Oh, kasih pihak. Saya tidak mengajar kita untuk mengabaikan manusia. Tapi pengandalan akan Tuhan itu penting. Pengandalan akan Tuhan itu penting. Tidak usah ikut dunia ini. Bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, dipimpin oleh hakim-hakim. Lihat kiri kanan, semua dipimpin oleh raja Tuhan. Masa kok semua raja yang pimpin, kami hanya hakim yang pimpin ini? Jadi, kasih kami satu raja. Ampun mau siapa? Saul. Tuhan kasih. Apa yang kurang Tuhan tidak ikut? Tapi apakah kita masih tetap mau mengandalkan Tuhan? Karena itu saudara-saudara, saya minta saudara nanti pulang baca, kasih habis ini kitab Nehemia untuk melihat bagaimana perjuangan. Tidak gampang ya. Tapi saya mau kasih tahu, tidak gampang bukan berarti tidak mungkin. Amin kok? Saya mau tanya. Di sini ada yang tinggal di rumah pribadi? Ada? Yang bangun sendiri bukan warisan? Ada? Bangun sendiri atau kumpul uang di seluruh Bandung baru bangun itu? Bapak ada rumah, kerja sendiri bisa. Bapak ada rumah, kerja sendiri bisa. Saya ada rumah, kerja sendiri bisa. Bapak ada rumah, kerja sendiri bisa. Masa 250 kakak bangun satu rumah untuk Tuhan tidak bisa? Ada yang salah dalam kita cara berpikir. Masing-masing bangun sendiri bisa. Rame-rame bangun tidak bisa. Kenapa ini? Ada apa denganmu? Ya toh, bangun sendiri bisa. Rame-rame bangun tidak bisa. Ada yang salah. Dan itu saya kira tema ini penting. Pembacaan ini juga membawa kita bahwa bukan tidak ada persoalan dalam proses itu. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anaknya untuk melakukan sesuatu. Dan selesai. Saya senang ini lihat anak-anak ini duduk begini, saya senang. Saya melayani dengan banyak orang. Saya rasa tidak bagus beberapa orang. Dorang datang, dorang main musik, dorang menyanyi. Habis dorang punya bagian, dorang keluar. Duduk santai-santai di luar, bisa-bisa rokok santai-santai. Itu pelayanan apa itu? Ada yang tahu menyanyi, tapi tidak menyanyi di gereja. Ada paduan suara vokal group? No. Tapi tiba-tiba dengar kabar. Ketua Majelis Sinode GPIB dan gubernur mana kau begitu mau ibadah bersama-sama di ini GPIB apa lagi? Oi, itu solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara. Sampai karunia apa? Ini karunia makam puji. Ini bikin kacau itu persekutuan. Ini saya lihat kaum bapak ini saya senang. Tepuk tangan dong kaum bapak. Gereja di Indonesia itu kaum bapak mantap. Sudah ada paduan suara lagi, vokal group kaum bapak lagi. Wih, luar biasa. Tapi dia punya tapi ada dua. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon itu handphone mau meledak gitu. Tapi kedua, nanti ada yang lapor di majelis. Tolong kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap.
Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah setelah menyanyi dengan santun sekali, ada kaum bapak yang jalan dengan sangat santun keluar gereja. Dia cari pohon. Itu pohon itu kemudian akan disebut pohon PKB. Di pohon itu mereka merokok dan berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa-analisa yang dalam. Tapi mereka hebat karena mereka selalu pasang telinga. Pas pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari acara ini, ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon PKB itu langsung lari cepat-cepat masuk. Maksud apa? Pertanyaannya masih sama. Yang begitu ada di sini. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita doa bangun satu gereja setelah puluhan tahun. Itu gereja bagus-bagus, kok bapak dulu lebih suka di pohon PKB. Itu maksud apa? Di yang ini pohon PKB-nya yang mana? Yang ini? Jadi mari kita sama-sama kita belajar toh, kita introspeksi. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Kita masih menyatu dengan Tuhan atau tidak? Kita kalau menyatu dengan sesuatu itu kan menempel, melekat. Orang mau memisahkan itu bisa. Menempel. Itu butuh cinta yang kuat. Kasih yang kuat. Saya bicara di mana-mana. Ini kalau tanpa cinta, tanpa kasih yang kuat. Saya mau tanya. Siapa yang malam-malam susah tidur? Susah tidur. Ada kok? Tidur jam 2 bangun setengah 4 itu ada. Silakan lakukan seperti yang dokter bilang. Tapi saya tambah satu. Kalau tanpa cinta. Coba baca Alkitab. Kalau tanpa cinta biar kita ada begini. Pas baca Alkitab, Kejadian 1 ayat. Pernah alami kah? Kejadian 1 ayat. Kedua, coba ke gereja. Kalau tanpa cinta kita masuk gereja, kita tidak tenang. Biar tadi malam tidur bagus, pagi makan bagus, sampai gereja pendeta yang P3 baca habis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap bla bla bla. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kamu pacaran kok belum? Pacaran belum? Dorang bisa WA itu bisa sampai jam 3 subuh. Kenapa? Karena cinta. Betul kok tidak? Kalau tidak ada cinta, oh iya. Kalau tidak ada cinta itu Kejadian 1 ayat. Wah. Saya banyak acara Natal. Saya marah itu MC itu. Ini khotbah sudah habis, saya sini selesai ini sudah habis. Saya hanya bagi cerita. Saya marah itu MC dong itu. Terutama itu MC yang datang pimpin acara. Dia sebut 2 kalimat. Saya mulai dari kalimat terakhir baru pertama. Kalimat yang kedua dia suka bilang, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu. Door prize.
Jadi saya tanya, yang tadi ibadah itu kamu tidak tunggu-tunggu. Yang kamu tunggu itu kipas angin itu. Itu sederika itu. Yang ibadah ini kamu tidak tunggu-tunggu. Men. Kedua, ini yang kalimat pertama. Kan biasa ibadah mendahului itu MCB yang baik. Sebagai tanda syukur kita akan masuk dalam ibadah. Dan ibadah singkat, itu dia sengaja kuat. Ibadah singkat akan dipimpin. Saya bilang, satu kali tidak usah ibadah. Singkat-singkat apa? Ada makan singkat. Kita ini ibadah itu kita mau cepat-cepat saja. Cepat-cepat. Kita sampai pada acara yang ini dia pun kesatuan hati itu kesatuan dengan kipas. Hadiah door prize itu. Nah, karena itu mari sudah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam nama Tuhan toh. Mari kita sama-sama. Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Jangan main Tuhan, ini aku utus dia. Kita bikin program tapi semua sumbangan dari dia. Pusinglah. Dari apa yang ada padamu. Bukan dari apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, firman-Mu kami minta bertumbuh di dalam hidup kami. Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk kami memulai perjalanan kami selanjutnya bersama dengan Tuhan dalam kepastian sampai pada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Di kesempatan ini kami berdoa. Kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Dengarkanlah kami. Jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu, tetapi berikanlah kepada kami iman yang membuat kami terus percaya kepada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam segala urusan politik, agama, budaya, bencana alam, dan berbagai-bagai hal di bangsa ini, tolonglah kami. Biar bangsa ini memuliakan Tuhan. Jauhkan semua hal yang akan menghancurkan bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan pelayanannya. Di tengah-tengah dunia ini, bagi perdamaian dunia, tolonglah kami sedapat-dapatnya kami menjadi agen yang memberi sumbangsi positif bagi perdamaian dunia. Dalam pikiran, perkataan-perkataan kami, dan tindakan-tindakan kami. Kami berdoa secara khusus untuk penyusunan buku sejarah GPIB Sili Asih. Tuhan memberkati mereka yang mengerjakan. Biar ini menjadi bagian yang kami tidak lupa dalam tonggak sejarah perjalanan gereja ini dari titik berangkat bersama-sama dengan Tuhan dan seterusnya. Kami berdoa bagi penyelesaian Persil Garut, status kepemilikan GPIB Manuel Cimahi dan Peniel Yeuhe Dayo Kolot. Tolonglah segala proses ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendahului kami semua. Kami berdoa bagi majelis jemaat, komisi-komisi, BPPJ, dan pengurus pelayanan kategorial, pelkat, pegawai. Tuhan tolong. Dalam kekurangan mereka itu, kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Biar mereka melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para janda, duda, anak yatim piatu, lansia, Tuhan tolonglah. Pakai kami juga sebagai bagian yang Tuhan dekatkan untuk pelayanan bagi mereka.
Kami berdoa untuk pos pelayanan Bandasari, Tuhan berkati semua aktivitas pelayanan dan visi ke depannya. Kami berdoa bagi renovasi atap gedung Gereja GPB Sili Asi Bandung, berkatilah semua prosesnya ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan baik, akan menunjukkan jalan dan kuasa-Mu atas rencana renovasi ini. Kami berdoa untuk Wisma Gria Krida Sekesalam, pengurus dan pengelolanya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang terjadi yang menjadi pergumulan kami pribadi, gereja Tuhan, dan bangsa ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit atau sementara dalam pemulihan. Nama-nama mereka kami sebutkan: Ibu Wati Rahmat, Ibu Dorce Lutuputi, Ibu Mai di pos Bandasari, Ibu Titi Rohiyati, Ibu Irma Foe, Ibu Yayat Suyati Tumbuhan, Ibu Matilda Sariwating, Ibu Janet Hoan, Bapak Denny Sumiok, Ibu Eleonora Toleng, Bapak Solo dan Ibu Theodora Napitupulu, Ibu Naomi M. Tenis, Bapak dan Ibu Barbier, Ibu Pendeta M. Petergani, Ibu Sarah Siahaya, Ibu Lina Siaran Mual, Bapak John S. Kaban. Tuhan, bahkan mungkin ada yang tidak tersebutkan, tolonglah mereka. Berkati makan minum, istirahat, obat penawar, tindakan medik untuk kesembuhan mereka. Dan kami percaya kalau orang lain Tuhan tolong, mereka pun pasti Tuhan tolong. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat, keluarga Bapak Polcek Kengaposuma, keluarga Solo Napitupulu, keluarga Miranda C. Kawengian, keluarga Karil Mui, keluarga Wibowo, keluarga Sugianti Warsito, keluarga Christian Ferdinand de Fretes. Berkatilah keluarga-keluarga ini dalam perjalanan hidup, berkat dan berbagai pergumulan mereka, bahkan semua jemaat-Mu dalam keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang menikmati ulang tahun mereka sepanjang minggu nanti, Bapak Marteo Kalontong, Risela Sumantri, Bapak Adika Situmeang, Ibu Frederika Yohana Suripati, Ibu Marlina Telan Purusaragi, Ibu Febe Rosliati Kepia, Ibu Anne Mariane Suibero, Tio Situmeang, Anabel Angga Kusuma, Serafim Sinaga, Ibu Selvi Mantik, buat Alvin Nenggolan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami percaya kalau Tuhan masih memberikan hari baru, pasti ada mujizat, kuasa dan kasih, serta rencana-rencana luar biasa yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dan bersama-sama semua orang yang mencintai mereka, kami berdoa, berikanlah berkat jasmani rohani atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa.